Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Binontoan Tirayo. Dalam kesempatan ini, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, untuk supaya kita dapat merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan itu kepada banyak orang. Dan Tuhan Yesus dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, eh, sementara Bapak Ibu menonton video saya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya jika Bapak Ibu belum tekan tombol subscribe-nya. Dan Bapak Ibu Saudara, sementara Bapak Ibu Saudara menonton video saya, jangan lupa bahwa Bapak Ibu jangan skip video ini, agar supaya Bapak Ibu mendapat makna, pengertian, dan Bapak Ibu akan mendapat berkat dari setiap apa yang saya katakan. Dan saya percaya, doa saya, supaya Bapak Ibu dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan, dan disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan bagi kita semua. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan berbicara tentang jangan menghakimi. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sering sekali mendengar orang berkata, jangan menghakimi, nanti kamu akan dihakimi, gitu. Atau kita mendengar kata, bolehkah menghakimi, gitu. Atau ketika kita mendengar ada orang yang menghakimi orang lain menurut cara pandangnya dia, ya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Untuk itu, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius, pasal yang ke-7, ayat yang pertama, sampai ayat yang ke-5. Dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dalam perikop dikatakan, hal menghakimi. Ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang sangat menarik untuk kita mengerti, untuk kita lakukan, untuk kita bagikan kepada banyak orang. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, mulai dari ayat 1, dia katakan, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Dimulai dengan jangan kamu menghakimi. Ya, di sini menggunakan kata jangan. Do not. Jangan kamu menghakimi. Berarti ada orang yang ditujukan bahwa dia jangan menghakimi dong, gitu. Atau itu diingatkan kepada audiens pada waktu itu, bahkan khususnya kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan tentunya tidak lepas juga untuk kita semua. Dan Tuhan Yesus, dia katakan, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Indikasinya adalah bahwa supaya kita tidak dihakimi, jangan pernah kita menghakimi. Tentu, penghakiman itu adalah hanya dari Tuhan dan bukan dari manusia. Lalu, bagaimanakah? Apakah benar kita tidak boleh menghakimi? Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa poin yang saya akan berikan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, agar supaya kita mampu untuk tidak menghakimi. Ada begitu banyak sekali orang yang mudah menghakimi. Ketika mungkin dia melihat orang berdosa, maka dia langsung membuat suatu opini, membuat suatu pendapat bahwa orang itu paling berdosa. Sedangkan dia tidak melihat dirinya sendiri, bahwa dia pun sedang berdosa, tetapi dia tidak sadar akan dosa yang ada dalam dirinya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita lihat juga di sini ada indikasi lain yang dimana firman Tuhan katakan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah hal yang membuat untuk supaya kita beware, berhati-hati, waspada dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan. Biasanya, ketika kita berjumpa dengan orang lain, maka orang lain akan menilai kita juga. Tentu, jika kita menilai mereka. Apakah itu berarti bahwa itu adalah tabur tuai? Tentu, jika kita menabur penghakiman, maka kita akan menuai penghakiman. Untuk itu, penghakiman adalah milik Tuhan. Maka saya mengambil salah satu contoh seorang tokoh Alkitab, yaitu Daud. Dia adalah seorang yang punya hak, dia juga memiliki kerajaan, lalu kemudian juga dia memiliki suatu pendapat, dia memiliki kuasa. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang dia mau. Tentu ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, maka dia tidak menghakimi. Bahkan dia tidak menjamah Saul. Sekalipun mungkin saja dalam tanda kutip dia itu mampu dan dia itu boleh melakukan itu. Tetapi dia berkata apa? Sekali-kali aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Biasanya nih, kita melihat ada begitu banyak orang yang mudah saja mereka menghakimi orang lain. Mudah saja mereka menjamah hamba Tuhan yang lain. Tentu mereka tidak sadari itu. Tetapi, apakah firman Tuhan yang dikatakan di dalam perjanjian lama tidak berlaku, tidak relevan? Tentu akan ada buah, akan ada hal yang akan terjadi jika mereka tidak menyadari, tidak self-conscious dengan apa yang mereka ucapkan. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat pertama ini adalah sebuah indikator yang diucapkan oleh Yesus. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, artinya di situ ada kata jangan kamu menghakimi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, siapa sih kita? Siapa Daud? Dan siapa Saul? Bahkan siapakah Abraham? Mereka ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Abraham dipakai Tuhan, Abraham melayani Tuhan. Daud, dia dipakai Tuhan luar biasa. Apakah Daud menghakimi? Tidak. Apakah dia punya kesempatan untuk menghakimi? Jangankan menghakimi. Untuk melakukan hal yang dia mau pun, dia punya kesempatan. Tetapi kenapa dia tidak lakukan? Itu kenapa? Karena dia sadar bahwa dia tidak mau mudah untuk menghakimi. Memang hidup ini terlalu sulit jika tidak menghakimi. Tetapi kalau kita bertekun dalam Tuhan, kita fokuskan diri kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan gampang menghakimi. Tentu firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa jika kita melayani Dia, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak memandang hamba Tuhan A, hamba Tuhan B. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Karena biasanya kalau kita sudah melihat si A, si B, kita sudah melihat kesalahan orang lain, maka paling gampang bagi kita untuk melihat dan mencari kesalahan dari orang tersebut. Lalu apakah kita tidak boleh menghakimi? Bapak Ibu Saudara, tentu ketika firman Tuhan itu diingatkan kepada kita, bukan kita yang menghakimi, tapi firman yang menghakimi Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya sendiri. Untuk itu, mari kita hidup benar, mari kita hidup kudus, mari kita menyenangkan hati Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Karena tidak ada yang lain selain Tuhan. Kita boleh dengan bersusah payah, kita boleh dengan berusaha menjatuhkan orang lain, menghakimi orang lain. Tetapi jika Tuhan yang mengangkat dia, siapakah lawannya? Tidak ada, karena Tuhan yang bersama dengan dia. Ayat yang kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kapan Yesus berbicara dalam ayat ini? Ketika dia sedang
berhadapan atau bersama-sama dengan audiens dengan berlatar belakang yang berbeda-beda. Orang-orang pada waktu itu berbondong-bondong datang ingin mendengar apa yang Yesus katakan. Dan Yesus katakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya begini, ketika kita menggunakan pendapat kita untuk menghakimi orang lain, maka kita akan dihakimi oleh pendapat orang lain. Karena mereka juga punya pendapat. Artinya mereka juga punya ukuran untuk menghakimi kita. Tentu, jikapun kita dihakimi, kita harus perkuat jiwa kita. Kita harus berjiwa besar untuk terus datang kepada Tuhan, membereskan hidup kita. Jika kita melakukan kesalahan, tentu kita bertobat, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan ini adalah hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Dan memang ada hubungan secara khusus dan ada hubungan secara umum. Hubungan secara umum, seorang pendeta mendoakan kita. Hubungan secara khusus, yaitu kita penuh dengan keberanian datang menghampiri tahta kekudusan Tuhan. Jika kita melakukan kesalahan, akuilah di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan bertindak dan Tuhan mengampuni kita dan hidup kita. Sekalipun dihakimi, Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua ini dikatakan agar supaya orang-orang ahli-ahli Taurat pada waktu itu harus menyadari bahwa bukan hanya mereka saja yang hidup dalam kebenaran, tetapi ada Yesus yang datang di tengah-tengah mereka yang adalah bukan hanya kebenaran, tetapi dia juga adalah kehidupan. Bahkan dia adalah jalan. Sehingga apa? Sehingga kita mampu. Diberikanlah kita kehidupan, diberikan kita kebenaran, diberikanlah kita jalan. Dan hidup kita akan makin bersyukur dan makin kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kedua ini, firman Tuhan ini jika datang kepada orang-orang Farisi, maka tentu mereka menyadari bahwa mereka juga memiliki kesalahan jika mereka tidak hidup benar-benar di dalam Tuhan. Kenapa? Karena untuk hidup dalam Tuhan, dia harus melakukan firman Tuhan. Dia harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ini pertanyaan buat orang-orang Farisi pada waktu itu. Bukan hanya orang-orang Farisi, tetapi orang-orang yang datang pada waktu itu, datang kepada Yesus dan mereka mendengar firman Tuhan. Firman ini, mereka berkata, Yesus berkata, maksud saya adalah, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Artinya, Yesus ingin kita menyadari kesalahan kita. Bukan hanya saja orang lain menyadari kesalahan mereka, tetapi diri kita harus menyadari kesalahan kita. Karena betapa kita telah melakukan dosa. Tentu, Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Tuhanlah yang menjadi pembebas kita. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena kita perlu bergantung kepada Yesus. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita tidak perlu bergantung. Bukan tidak perlu. Kita kadangkala tidak dapat bergantung kepada orang lain. Karena orang lain pun bergantung kepada Tuhan. Tetapi mari kita bergantung kepada Tuhan. Agar supaya kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, itu akan selalu menjadi milik bagian kita. Kemudian ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Nah, firman Tuhan ini mengungkapkan, dikatakan begini, ada sebuah pertanyaan lagi muncul. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, bilakah atau biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Kita ini berbicara kepada orang lain bahwa jangan melakukan dosa, atau kita menyuruh mereka untuk tidak melakukan dosa, sedangkan kita sedang melakukan dosa. Artinya, jika orang lain melakukan dosa, itu urusan Tuhan dengan mereka. Kalaupun kita dipakai Tuhan untuk menegur mereka, kita harus sadari bahwa kita juga berdosa, dan Tuhan juga akan memakai kita
untuk memberkati mereka. Tentu Tuhan juga akan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Jika kita melakukan kesalahan, akuilah. Seperti yang saya sudah ungkapkan tadi. Ada yang kelima, firman Tuhan katakan, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Tuhan Yesus menyuruh agar supaya orang-orang munafik mengeluarkan dahulu balok dari mata mereka, maka mereka akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menegur orang lain, kita tegur diri kita sendiri. Sebelum kita menyuruh orang lain membereskan dosa mereka, kita dulu dibereskan, sehingga kesejukan hati, sukacita, damai sejahtera itu mengalir bukan hanya kepada kita, tetapi juga kepada orang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, semoga video ini dapat bermanfaat, dapat memberkati kepada Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, Tuhan Yesus memberkati.